Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar Corel Draw lagi nih. Sekarang kita akan belajar membuat banner untuk Idul Adha. Kita buka dulu programnya Corel Draw. Di sini saya pakai yang portable untuk menghindari razia Corel Draw ya. Oke, kita buka dulu. Biasa kita klik new untuk membuka halaman baru. Kita tentukan dulu ukurannya di sini sesuai kebutuhan konsumen. Saya contohkan ukuran 3 ke 1 meter ya teman-teman. Nah, di sini kita bikin dulu ukuran customnya 3 kali 1 meter. Setelah itu biasanya kalau saya sebelum ngedesain, kita minta dulu apa aja yang akan diisikan ke spanduk nantinya agar mudah untuk kita masukin tema di sini. Seperti yang sudah saya contohkan, di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa gambar, ada 4 gambar di sini. Katanya temanya bebas aja, yang penting mohon maaf, desainnya bebas, yang penting temanya Idul Adha. Nah, kita masukkan dulu semua objeknya di sini. Dari objek yang paling kita butuhkan seperti gambar-gambar hewannya. Di sini kan ada background nih. Tapi kita jika tidak mempunyai software Photoshop akan sangat susah untuk menghapus background ini. Caranya bisa langsung di Corel Draw tapi sedikit rumit ya teman-teman. Nah, kita klik bisa menggunakan toolbox yang kelima ini. Bebas sesuai keinginan, pilih yang mana. Contoh saya pilih yang 3 point ini. Kita aktifkan dulu snap to objeknya di sini agar ada tulisan seperti add ini. Ini lebih untuk mempermudah kita dalam pengerjaan pemotongannya. Kita ikuti aja setiap pinggir-pinggir ini untuk nantinya memotong bagian belakang. Kelebihan dan kekurangan di dalam pemotongan background seperti di Photoshop dan Corel Draw ini sebenarnya lebih enak di Corel Draw teman-teman. Karena apa? Hasilnya akan lebih rapi. Biasanya kalau di Photoshop akan ada setiap pinggir ini nih akan ada yang tertinggal. Kita ikuti saja setiap pinggir-pinggir objek yang akan kita potong. Yang tidak penting seperti ini bisa dibuang teman-teman, karena ini bisa menghalangi ya. Nah, sampai di sini. Ini saya tadi kasih warna merah agar si 3 point kurva ininya tidak terputus. Kalau terputus tandanya akan berubah menjadi warna hitam. Cara nggak kasih warnanya, klik kanan aja di setiap warna yang ada di menu color ini ya teman-teman. Contohnya warna biru, klik warna biru. Nah, contoh lagi saya gunakan 3 point ini, maka hasilnya akan menjadi warna biru. Tapi kalau terputus, akan otomatis berubah menjadi warna hitam. Seperti itu ya. Kita klik dulu ini 3 point, lalu kita sambungkan di setiap ujung-ujung. Nah, ini kan lengkung. 3 point ini klik, tarik, lepas di sana. Jangan dulu diklik teman-teman, tapi diarahkan dulu sesuai objek yang akan kita potong. Kita tarik di sini. Oke, sudah selesai. Caranya bagaimana motongnya nih? Kita blok aja, lalu kita pilih yang ini, yang ketiga ya di menu bar. Langsung kita klik, maka akan otomatis ini potong objek secara otomatis ya. Kita tarik aja backgroundnya, buang, boleh langsung dihapus karena yang kita butuhkan adalah ini. Kita hilangkan warna merahnya, lalu kita grup, takutnya nanti
di setiap pengerjaan ini kita membutuhkan outline yang tadi ya teman-teman. Sekarang proses selanjutnya apa? Kita gunakan hal yang sama, cara yang sama kepada sapi ini. Klik 3 point. Ini nggak perlu diambil keseluruhannya teman-teman, karena kita akan simpan di pinggir objeknya. Kita ambil setengah badan saja. Seperti biasa, kasih warna agar tidak terputus. Lalu kita arahkan ke punggung ini. Nah, ini kan ada lengkungan nih, tapi udah terlanjur. Kita klik 3 point ini. Kita bisa menggunakan shape tool. Shape tool ini di toolbox yang kedua. Kita tarik aja ke atas nih setiap ujung-ujungnya. Lalu yang belakang kita tarik ke bawah. Maka akan sesuai dengan garis ini. Oke, kita lengkungkan dulu. Kita ambil di setiap pinggir-pinggir ini untuk mendapatkan hasil yang lebih rapi ya teman-teman. Nah, ini boleh diambil karena ini telinganya. Ini seperti ini juga gak apa-apa ya. Oke. Nah, kita lurusin saja. Ini kita tarik langsung. Lengkungin arah di sini teman-teman. Caranya seperti tadi supaya ini presisi ya. Klik shape tool. Nah, ini tarik ke atas. Di sini simpan. Yang atas ini ditarik ke bawah. Seperti itu ya. Ini ada lengkungan-lengkungan lagi, tapi ini lengkungannya satu. Kita tinggal arahkan saja 3 pointnya seperti ini. Oke. Nah, kita menuju ke kaki. Ini kakinya karena tidak terlihat, gak apa-apa kita potong saja. Nanti kita akan power clip ke background teman-teman. Seperti ini. Biasanya kalau lebih enak, kata desainer lainnya, lebih enak katanya menggunakan pen tool ini. Tapi tergantung dari orangnya lebih nyaman pakai tools yang mana. Caranya sama, bisa di blok seperti tadi, atau bisa klik objek yang lingkaran ini, klik shift, lalu klik objek yang belakang, sama aja sih fungsinya. Terus klik lagi menu bar yang ketiga, yang ini ya teman-teman. Klik untuk potong gambarnya. Seperti biasa, ini di grup dulu, dan warnanya dihilangkan dulu, karena kita belum tahu fungsinya nanti buat apa. Selanjutnya kita masukkan gambar masjid yang ini. Kalau gambarnya menghadap ke belakang kayak gini teman-teman, bisa kita gunakan rotasi yang ini ya. Di menu bar yang pertama kita gunakan, kita klik, maka otomatis gambar masjidnya akan berbalik juga. Selanjutnya kita akan pasangkan gambarnya di sini. Tarik aja sebesar-besarnya, karena ini objek pertama sebagai tanda bahwa ini spanduknya bertema akan kurban. Biasa balikan lagi. Nah, sini simpan. Ini karena objeknya ada di belakang, kita gunakan cara yang ini. Klik dulu, klik kanan, order, lalu to back of layer teman-teman. Nah, maka dia akan otomatis masuk ke belakang layar seperti ini. Ini juga bisa atau bisa menggunakan shift lalu back down teman-teman di tombol keyboard. Kita naikkan gambar kambingnya seperti ini. Nah, kita boleh tambahkan miniatur rumput ini teman-teman, karena ini masih ada putih ini di belakangnya, akan mengganggu gambar yang lain. Kita gunakan cara yang sama, atau jika ini gambar rumputnya sudah vektor, kita klik quick trace aja di sini biar prosesnya lebih cepat teman-teman. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini otomatis menjadi vektor.
kita geser dulu, lalu buang yang berbentuk JPEG-nya ini yang masih ada tulisan. Bedanya vektor sama JPEG ya, jika sudah menjadi vektor tidak akan ada tulisan di sini quick trace, tidak akan ada. Tapi ini masih JPEG nih, maka akan muncul trace bitmap teman-teman. Yang trace bitmap ini bisa di delete saja. Nah, yang ini bisa kita ungroup, kita delete dulu backgroundnya agar tidak menghalangi pandangan ya. Lalu kita group lagi teman-teman. Nah, klik shift, lalu klik objek yang persegi 4 ini. Untuk menyesuaikan objek supaya ada di bawah kiri sini, klik B dulu button, lalu klik L live ya teman-teman. Kalau live ya, kiri ya itu. Kita tarik saja langsung sampai ke ujung. Ini jika terlihatnya kurang bagus, bisa kita bagi beberapa objek gambar rumput ini. Nah, caranya seperti ini. Klik shift sambil drag ke pinggir, lalu klik kanan teman-teman. Maka akan otomatis menduplikat sebuah objek. Kita bisa duplikat lagi cara yang tadi. Drag dulu, klik shift, lalu klik kanan. Nah, kita di sini tarik sampai ke ujung banner ya. Kita group, klik F4 untuk menyesuaikan keseluruhan. Nah, di sini kita gunakan warna belakangnya warna apa nih? Mau warna hijau ataukah warna biru sesuai permintaan konsumen ya teman-teman. Kita tarik dulu ke bawah. Nah, atau bisa download background yang ada di Google teman-teman, boleh. Bisa gunakan cara ini ya, background biru contohnya. Maaf ini koneksinya kurang stabil jadi lambat. Kita klik gambar, kita pilih background yang sesuai dengan tema tadi ya teman-teman. Contoh, saya kasih background yang biru ini. Untuk menghindari numpuknya file yang tidak berguna nantinya, kita jangan save ya teman-teman, tapi boleh hanya mengcopy saja di sini agar tidak membebani komputer kita. Lalu kita paste di sini, tarik sampai ke ujung, atau bisa langsung ubah ukurannya menjadi 3 meter ke 1 meter ya teman-teman. Klik, nah akan otomatis menjadi sesuai. Klik shift, take down lagi ya teman-teman untuk menyimpan file yang tadi, objek yang tadi di bawah. Lalu untuk menghilangkan warna biru ini, karena ini warna biru dari color box, kita klik aja yang tombol X ini teman-teman untuk menghilangkan warnanya. Nah, maka akan otomatis menjadi warna biru. Kita ini untuk membalikan ke atas ya teman-teman, dan ini untuk ke samping. Kita balikan aja ke atas supaya warnanya lebih terang, lebih cerah ya teman-teman. Di sini karena terlalu polos gambarnya, kita bisa tambahkan, bisa ungroup ya teman-teman. Kita gunakan tombol, kita gunakan outline yang tadi. Lalu kita tarik ke atas supaya jangan terlalu menumpuk di gambarnya ya. Bisa sambil menekan tombol shift agar presisi nantinya. Nah, besarnya akan presisi. Kita atur-atur lagi ya. Seperti ini bisa, lalu kita tambahkan outline-nya menjadi lebih besar. Satu seperti ini contohnya. Sapinya, si gambarnya lalu di klik shift, drag up biar nanti posisinya ada di paling atas. Seperti ini. Lalu kedua objek ini kita klik C dan E ya teman-teman untuk menyesuaikan gambar. Nah, lalu kita group saja.
kita biasa geser lagi ke pinggir supaya rata dengan garis banner ini teman-teman ya. Warnanya bisa teman-teman ubah menjadi warna sesuai dengan banner, bisa hijau atau putih atau biru, bebas ya teman-teman. Kita gunakan warna biru saja, lalu kita power click saja ke background. Ini backgroundnya terlalu atas, kita shift background dulu teman-teman. Nah, agar kedua objek ini tidak berpindah-pindah, kita power click aja seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan teksnya. Teksnya apa nih? Sesuai permintaan konsumen teman-teman. Contohnya saya akan kasih tulisan seperti ini. Menerima kita bagi dua, lalu pilih font yang sesuai dengan bannernya teman-teman. Karena ini portable, jadi setiap font yang masuk ini harus di refresh dulu teman-teman, supaya semuanya masuk menjadi, ini totalnya cuman ada 762 font. Kita pilih yang sesuai aja. Nah, ini coba ya. Boleh. Kita tarik. Untuk menyesuaikan, kita bisa biar sesuai, kita tarik dulu ini nih, garis yang ada di kiri dan di atas. Jika tidak ada garis ini, contohnya hilang seperti ini teman-teman, gak bisa ditarik, cari aja di menu bar. Nah, ini fungsinya untuk memunculkan garis tadi. Lalu kita taruh kiri kanan supaya ini pisah, supaya ini rata dengan ini nih. Kita klik di range di sini, di break dulu artistic text-nya supaya yang atas dan yang bawah ini berpisah teman-teman. Kita tarik sambil klik shift ya, supaya presisi, lalu kita samakan dengan garis yang di atas. Nah, jadi terlihat lebih rata dengan yang atas teman-teman. Lalu sekarang warnanya nih, warnanya mau apa? Bebas, yang penting cerah gitu kan. Lalu kita kasih kontur di sini, cari dulu kontur ya. Kontur itu untuk menghitamkan, untuk menebalkan setiap pinggir warna ini. Jika tidak ketemu ya teman-teman, lupa ini di sebelah mana, klik saja Ctrl F9, maka akan otomatis konturnya muncul ya. Klik dulu teksnya, lalu kita cari warna yang tidak tabrakan ya intinya, cari warna yang sesuai. Saya kasih 1 cm di sini supaya tebal seperti ini. Kita naikkan dulu ke atas ya. Nah, terlalu atas. Segini cukup, sama kayak tadi. Yang bawah ini yang warna merah, kalau dikasih warna hitam pasti kelihatan lebih gelap. Coba kita warna putih teman-teman. Nah, ini akan lebih terang. Tapi jika ingin menyesuaikan dengan warna yang atas, tidak apa-apa, kita kasih warna hitam saja seperti ini. Lalu kita group. Biasanya di sini setelah kata-kata seperti ini akan ada nama masjid masing-masing ya teman-teman yang menyelenggarakan kurban. Contohnya kita tulis di sini nama masjidnya. Lalu kita tarik. Ini saya salah meng-caps lock, jadi warnanya ketukar ya teman-teman. Tulisannya yang kapital dan yang gak kapital ini kita lepas dulu caps locknya
supaya nanti pas nulis gak ngacol lagi seperti ini. Cara memperbaikinya kayak gimana nih biar gak repot-repot, kita ngetik lagi. Caranya klik aja tulisannya, klik teks di sini, lalu change case ya teman-teman. Nah, di sini ada contoh-contohnya mau kayak gimana. Yang tadi saya ketik ini seperti ini nih teman-teman. Karena gak sengaja klik caps lock ya. Karena kita akan mengubah nama masjid ini, kita klik aja title case teman-teman, lalu klik OK, maka akan otomatis seperti yang ada di contoh yang kita tunjukkan tadi. Nah, seperti contoh ini. Kalau uppercase otomatis semuanya menjadi kapital, maka kita tidak akan menggunakan kapital semua. Lalu kita klik aja title case teman-teman. Oke, kita sesuaikan lagi, ratakan lagi dengan garis ini, tapi biar tidak menghalangi, kita pilih dulu font yang sesuai dengan keinginan. Kita pilih mau cover boleh, sesuai dengan bahannya ya teman-teman. Ini gak sesuai nih, jadi kita bisa pilih yang lebih bold lagi. Kita gunakan cover black, cari saja di sini. Nah, kita kasih warna yang istilahnya, ini kan nama masjid ya, bisa kita kasih warna yang sama atau yang berbeda sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan keinginan masing-masing ya teman-teman. Kita coba warna biru, berarti kita kasih konturnya warna putih, boleh kayak gini. Biasanya setiap pembuatan spanduk seperti ini akan ada kontak person teman-teman. Tarik saja, jika tidak sesuai kita tarik saja, besarkan. Lalu jika ini menghalangi, klik saja satu, lalu Ctrl A teman-teman, maka keduanya akan otomatis menjadi merah. Setelah itu teman-teman bisa delete, udah, biar tidak menghalangi. Kita bisa kasih miniatur di pinggir, bukan miniatur ya, tambahan aksesoris atau apalah itu, tetapi dengan warna yang berbeda. Kita gunakan power clip lagi nanti. Ini untuk melengkungkannya cukup mudah ya teman-teman. Kita ulangi lagi, klik rectangle tool, lalu kita tarik, sesuaikan saja, mau dikotakin, mau dipanjangin, mau dilonjongin, terserah. Yang kedua kita klik tools yang kedua ini, lalu tarik ke pinggir teman-teman, sesuaikan saja lengkungannya. Nah, kita kasih warna dulu, warna apa nih yang bagus. Contohnya saya kasih warna kuning ya. Untuk menghilangkan outline-nya, klik yang ini lagi sambil klik kanan ya teman-teman. Outline yang tadi yang hitam kayak gini akan otomatis hilang. Lalu gimana nih cara mutarnya? Kita klik saja di sini supaya ada tombol berarah seperti ini. Tandanya ini sudah bisa diputar nih teman-teman. Kita putarkan sesuai kebutuhan. Kita taruh di sini sedikit aksesoris ya, biar tidak terlalu kesepian bannernya. Lalu klik F4 untuk melihat keseluruhan banner. Biasa klik kanan, kita lalu langsung power clip. Ini tidak bisa karena apa? Karena ada background yang menghalangi. Nah, kita kliknya langsung saja power clip ke garis yang hitam ini. Karena ini berbentuk vektor ya teman-teman, jadi tidak usah khawatir nanti pas cetak akan pecah atau gimana. Sekalipun itu pecah, yang salahnya bukan karena vektor ini teman-teman, tetapi karena kapasitas mesinnya. Bahkan bisa aja mesinnya udah jebol, mesin bannernya ya, atau sudah ulang. Bedanya vektor dan bitmap itu kayak gimana? Nah, bedanya kita akan zoom salah satu bitmap. Ini tuh bitmap ya, gambar sapi ini. Bitmap itu foto. Ketika kita zoom, bitmap ini akan pecah teman-teman, terlihat pecah-pecah kotak-kotak seperti ini ya. Ada yang mengatakan bahwa bitmap itu terbentuk dari titik-titik, tapi ketika kita zoom, kenapa jadi kotak ya? Mungkin entah bitmap yang mana gitu yang mereka maksud. Lalu yang dimaksud dengan vektor itu apa teman-teman? Nah, vektor itu seperti ini. Ketika kita zoom,
sedalam apapun itu kita zoom, yang namanya vektor tidak akan pernah pecah ya teman-teman. Sampai mentok sekalipun nggak akan pernah pecah karena ini berbentuk vektor. Ini sangat berfungsi dalam pembuatan banner agar hasilnya lebih maksimal teman-teman. Gimana kalau bitmap supaya maksimal? Kasih resolusi yang tinggi teman-teman. Contohnya seperti ini kan ngeblur nih. Di zoom segini aja ini udah ngeblur. Tapi bagaimana caranya supaya bitmap ini bagus hasilnya di hasil cetakan ya teman-teman? Kita kasih saja resolusi yang tinggi teman-teman, minimal 300 lah. Contohnya ini nih, ini kan bitmap, tetapi ini tidak terlalu pecah karena resolusinya lebih tinggi dari gambar sapi yang tadi. Itu sedikit penjelasan bedanya vektor dan bitmap teman-teman. Nah, lalu sekarang kita masukkan kontak person. Kita bikin aja kotak di sini untuk mempertegas dan memperjelas teman-teman. Tapi untuk melihat kerapihan, kita ratakan lagi nih, ratakan lagi dengan teks yang sudah ada. Kita simpan di pinggir seperti ini supaya hasilnya nanti rata. Oke, kita pilih warna yang sesuai, merah boleh. Kita tarik saja ke sini biar tidak terlalu kosong teman-teman. Lalu hapus lagi ini pinggirnya biar tidak terlalu kosong. Kita kasih sedikit variasi ya teman-teman. Klik di sini, outline ini bisa kita perbesar sampai 1 cm. Lalu kita pilih warna yang akan kita gunakan sebagai variasi. Bisa putih, merah atau hitam, apapun itu. Yang penting sesuai dengan warna keinginan. Saya di sini akan gunakan warna kuning teman-teman. Lalu kita masukkan kontak personnya di sini. Contoh kita masukkan saja alamat DKM sebenarnya, DKM. Tempat DKM-nya mana nih? DKM masjidnya. Kita masukkan saja. Ini contoh nomornya ya. Kita ngasal saja. Kita masukkan, kita pilih font yang sesuai, lalu kita tarik, kasih warna putih ya teman-teman biar terlihat. Nah, untuk supaya ini presisi pas di tengah-tengah ya teman-teman, kita blok sampai sini supaya semuanya ke blok. Lalu klik di keyboard, klik C lalu E untuk center maksudnya di sini. Nah, proses pembuatannya sudah selesai. Jika serasa masih kurang menarik gitu ya, kita bisa tambahkan miniatur lain teman-teman, kayak miniatur di sini bedug atau apa gitu kan. Di belakang sini nih kan masih kosong, bisa kita tambahkan lagi. Ada juga kalau masjid-masjid besar ya teman-teman yang sering mengadakan pengajian, yang sering mengadakan acara-acara rutinan, mereka biasanya mempunyai alamat-alamat IG seperti IG, Facebook kayak apa. Kita bisa tambahkan saja di sini di tempat-tempat yang masih kosong. Bisa kita blok dengan warna-warna yang lebih mencolok gitu ya. Nah, di dalam kotak ini bisa dimasukkan IG, Facebook, WA atau apa-apa. Bisa saja kita masukkan lagi di sini. Demikian dulu teman-teman tutorial singkat. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita. Cara membuat banner dengan cara yang simpel dan mudah. Untuk tutorial selanjutnya ditunggu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jika ini bermanfaat silahkan share ke teman masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.